Yang muncul di Indonesia, yang kuat di Indonesia, itu basisnya adalah eksploitasi terutama pertambangan. Sehingga kemudian muncul istilah tanah air. Nasionalisme kita itu adalah melindungi tanah air. Bahwa ajaran Bung Karno itu dalam satu dimensi ini aja sudah relevan pada saat ini dibandingkan pada saat Soekarno hidup. Zaman Soekarno partai politiknya masih ideologis. Sekarang dapuran. Dosen yang belakangan muncul karena urusan dengan Soekarno, namanya Pak Airlangga Pribadi Kusman, ya. Dosen Universitas Airlangga. Bapak weruh sak durungin wirara. Jadi kira-kira meni anakku kuliah na UNER, dari dosen UNER tak jenengno Airlangga, tiba yang kena. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Mas Airlangga Pribadi. Silakan duduk di tempat paling empuk, Mas, di depan sini. Kebetulan saya mengenalnya sebagai Mas Angga karena satu angkatan di FISIP UNER, ya, sama Mbah Dukun. Cuman jangan kaget kalau rambut saya masih hitam, kulit saya juga masih mulus, kan? Karena Mas Angga ini terlalu banyak memikirkan negara. Jadi ya seperti ini. Bukunya yang paling fenomenal dan saya todong kemarin itu untuk ikut membedah dalam rangka Bulan Bung Karno, karena pemerintah kota ini tahun kemarin dia bikin event tentang Bulan Bung Karno, Pak. Jadi ada pameran, ada walking tour, ada lomba-lomba. Tahun ini saya agak sungkan mengingatkan wali kota, lupa atau bagaimana, tapi setidaknya inisiatif dari warga masyarakat ini setidaknya bisa kita support. Hari ini kita menghadirkan Mas Angga. Kemarin sebenarnya ada di Jakarta, terus saya paksa balik, besok balik lagi ke Jakarta, enggak apa-apa, yang penting sekarang harus di Surabaya karena momennya pas. Kebetulan jadwalnya pada malam hari ini selain bedah buku tentang ajaran Bung Karno, kita juga akan membuka secara resmi pusat data Soekarno di Surabaya yang dimiliki oleh Pegandring. Ada film, ada foto, ada buku, ada rekaman video, ada rekaman suara. Jadi kalau kemudian debat gitu, kira-kira Bung Karno lahir di mana gitu, kita juara lah. Nah, tapi kita simpan dulu, tenang, jangan khawatir. Belakangan kan muncul Bung Karno lahir di Jombang gitu. Padahal yang pasti dan tidak bisa dibantah yang lahir di Jombang itu Semaun. Anaknya Kiai, pasti Sumobito. Tapi tidak ada yang mau memasukkan dalam catatan sejarah. Pemerintah kota juga tidak pernah menyinggung. Padahal Semaun itu salah satu orang yang menginspirasi Soekarno. Nanti kita akan cerita banyak, mengulik banyak tentang apa yang ada di dalam isi otaknya Bung Karno. Beliau ini sekali lagi lebih Soekarnois daripada Bung Karno. Tepuk tangan. Jadi kita agak serius malam hari ini. Kita akan ngomong tentang isi otaknya Bung Karno. Minggu depan santai, Mas, karena kita akan ngomong tentang perempuan-perempuan di sisi Bung Karno, tentang cinta dan perjumpaannya. Nah, hari ini kita serius saja. Kita serahkan kepada Mas Angga untuk mengatur pertemuan diskusi santai kita pada malam hari ini. Sambil menunggu, kebetulan kawan-kawan nanti akan datang Ketua DPRD Surabaya, Bapak Adi Sutarwiono,
yang juga akan ikut nimbrung dalam diskusi kita malam hari ini. Beliau sekarang ada agenda di dekat sini sih, di mana, Gembong, paling golek celana bekas sih, no Gembong. Jadi tadi barusan hubungi mau ke sini, dan nanti akan kita daulat untuk membuka pusat data Soekarno di Surabaya sama Pak Adi Sutarwiono. Nah, untuk saat ini kita, mumpung Pak Adi belum datang, nanti perdebatannya jadi panjang kalau ada Pak Adi. Kita persilahkan kepada Mas Angga untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini. Tepuk tangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Merdeka! 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 Perlu kita ingatkan salam kemerdekaan kita, salam merdeka. Karena ini adalah salam yang diperkenalkan dan dijadikan salam nasional oleh Bung Karno. Dan salam merdeka ini, sebelum saya mulai tentang Bung Karno, ini memiliki makna filosofis yang sangat mendalam. Merdeka itu berangkat awalnya dari istilah Mahardika. Mahardika itu adalah gelar, sebutan, fase dari pendeta ataupun biksu di Buddha dan Hindu yang berada pada status yang paling tinggi. Jadi istilahnya itu Syekh kalau di Islam itu, Syekhul Islam. Atau bahkan orang-orang percaya yang sampai pada fase Mahardika ini adalah orang yang bisa moksa, hilang, karena sudah berada pada tingkat paling tinggi. Nah selanjutnya, yang menarik kemudian, mengapa kemudian istilah Mahardika menjadi merdeka? Untuk mendekkan. Mengapa kemudian dari istilahnya Mahardika? Mahardika itu kemuliaan, kehormatan, termasuk ya lebih dari kesejahteraan, sebagai salam kemerdekaan kita. Bukan bebas gitu. Ya enak juga teriaknya kan. Salam bebas gitu. Gak asik. Digunakan kata merdeka karena dalam perspektif para founders of republic, jadi para pendiri republik, itu menekankan bahwa setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia itu tidak hanya bebas, tidak hanya memiliki kebebasan sebagai warga negara, tapi juga memiliki kehormatan dan kemuliaan yang setara satu sama lain. Status yang mulia, status yang terhormat, dihormati, diakui segenap kebutuhan-kebutuhan dan kekhususan mereka oleh negara. Dan dengan itu kemudian, maka kenapa prinsip-prinsip dasar dari para pemikir kita itu lebih condong kepada gagasan sosialisme. Itu gagasan yang memberikan penghormatan bahwa orang itu tidak hanya bebas, tapi orang itu juga butuh kesetaraan secara sosial, secara politik, dan secara ekonomi untuk sejahtera. Nah itu mengapa kemudian terutama dalam perayaan-perayaan Bung Karno atau dalam berbagai kesempatan saya sering menekankan pentingnya merdeka. Itu adalah suatu istilahnya apa ya, invensi, suatu yang diciptakan oleh para pendiri republik. Nah itu salah satu percikan aja sebetulnya dari pandangan dan gagasan Soekarno yang sangat tinggi. Nah kalau kemudian saya, ketika saat ini kita mengenang Bung Karno, seorang figur tokoh yang tidak habis-habisnya diceritakan, tidak hanya di Indonesia, tapi kalau kita keluar negeri, misalnya kemudian kamu dari mana? Indonesia, yang diingat Soekarno. Dua hal kalau orang dari luar tanya sama kita Soekarno, apa Indonesia, yang ada dalam pikiran apa? Pertama Soekarno, kedua Bali. Lalu Soekarno itu benar-benar sangat dihormati. Dan di antara kita semua yang hadir di ruangan ini pasti memiliki kenangan-kenangan atau memiliki imajinasi, memiliki perspektif, gagasan tentang apa yang menarik dari Soekarno. Misalnya kemudian
Tadi Mas Kuncar bilang ya, salah satunya mungkin minggu depan romantisme dari Bung Karno. Bagaimana Bung Karno dengan omong yang sangat efektif gitu, itu bisa memikat banyak orang. Ada yang seperti itu. Pernah saya mengenal ada salah satu dosen filsafat UGM yang beliau adalah penasehat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Namanya Profesor Damarjati Supadjar. Dan dia pernah berkomunikasi langsung dengan Bung Karno. Yang menurut dia yang paling menarik dari Soekarno adalah orang ini kekuatannya pada silaturahmi, pada berkunjung terus-menerus kepada berbagai macam kalangan, dari kelas rata atas sampai ke bawah, dari kalangan intelektual sampai nggak bisa baca tulis. Dan kita tahu bahwa guru-guru beliau ini memang orang-orang yang bukan main. Salah satu kekuatan bisa dikatakan mungkin dalam bahasa Islam itu karomahnya itu dari guru-guru beliau. Guru ada Mbah Cokro, H.S. Cokroaminoto, ada Mbah Sosro Kartono, dan beberapa kiai yang kemudian beliau berguru pada mereka gitu. Dan semuanya itu mengayakan pengetahuan dari Bung Karno. Nah, di sini saya mungkin ingin menyumbangkan kepada kita semua, ini pusat data Bung Karno ya. Dari buku ini itu yang sangat saya tertarik dari Soekarno adalah ajaran-ajarannya. Dari apa yang ada dalam isi otak Bung Karno. Apa yang dari dalam pikiran Bung Karno. Karena kemudian, kalau misalnya ditanya, ngapain Mas bikin buku lagi tentang Bung Karno? Buku tentang Bung Karno itu ribuan. Banyak, dari karya tulis, novel, bahkan ada cerita, riset ilmiah, banyak sekali, hampir ribuan. Tapi kemudian mengapa satu lagi? Mengapa ada satu lagi perlu saya berusaha menyumbangkan gagasan ini? Karena justru dalam gagasan dan ajaran-ajarannya inilah beliau banyak disalahpahami menurut saya. Ajaran-ajaran dan gagasan-gagasan inilah yang dipendam. Kalau kita bicara tentang desoekarnoisasi, maka yang paling utama proses desoekarnoisasi itu bukan soal atribut Bung Karno, bukan soal pecinya Bung Karno, tongkatnya Bung Karno, atau busananya Bung Karno, atau hal-hal yang terkait dengan kulinernya Soekarno, bukan. Tapi yang paling ditakuti dari Soekarno pada rezim Soeharto dulu adalah ajaran-ajaran dan gagasan. Kedua, oleh banyak kalangan Indonesianis, itu ada di lemari itu saya lihat John Hughes, The End of Soekarno. Ada lagi John Delitzsch, Political Biography of Soekarno. Dan banyak kalangan, Lambert Giebel, dia nulis bukunya Soekarno, Nederland Onderdans. Dari berbagai macam buku-buku mainstream tentang Soekarno, kiprah Soekarno, yang kita bisa tarik garis kesimpulan dari berbagai macam buku tersebut adalah Soekarno adalah orang yang memiliki retorika yang bagus, dia karismatik, dia memiliki kemampuan untuk memikat banyak orang. Ini dalam pandangan Indonesianis. Tapi dari situ kemudian mereka simpulkan Soekarno adalah seorang yang manipulatif. Soekarno adalah orang yang bagi mereka mencoba menarik perhatian banyak orang untuk kepentingannya sendiri. Soekarno dianggap mereka adalah orang yang otoritarian. Nah, penelusuran saya terhadap otak pikiran dari Soekarno, yang sebetulnya baru saya mulai mudeng gagasan Soekarno itu justru saya setelah ngambil S3 gitu. Karena saya merasa bahwa pada saat saya kuliah S3, saya baru memiliki perangkat intelektual untuk bisa memahami gagasan Soekarno. Saya melihat perspektif justru pandangan dan pikiran-pikiran yang luar biasa yang muncul dari seorang Soekarno. Sehingga kemudian dengan rasa hormat
kita bisa mengatakan bahwa Bung Karno ini sahamnya terbesar dalam membawa, mendirikan, dan mendampingi Indonesia itu sendiri. Pertama, misalnya, kita bisa melihat salah satu ajaran utama Bung Karno itu apa? Marhaenisme. Gagasan pertama Marhaenisme. Yang langsung sebetulnya bisa kita lihat secara jelas kalau kita membaca di bawah bendera revolusi. Marhaen dan Marhaenisme itu bukan ajaran main-main. Itu adalah ajaran orang yang betul-betul paham tentang ilmu sosial. Dia paham tentang pandangan-pandangan filosofis dan ekonomi politik, tapi bukan hanya dia paham, dia tidak hanya menjadi textbook thinking, tapi dia juga kemudian berjumpa dengan realitas sosial sehari-hari. Sehingga memunculkan rumusan-rumusan itu yang otentik dalam pemahaman sosial terkait dengan problem yang dihadapi oleh rakyat Indonesia pada waktu itu. Kalau misalnya teman-teman yang kuliah FISIP, itu kan banyak paham nih, Mas Kuncar nih, sosiologi. Ini saya coba, sosiologinya kuat itu Bung Karno. Paham sosiologinya kuat. Dia bilang kan kalau Marhaen itu bahwa berbeda dengan Eropa. Eropa itu subjek yang disebut revolusioner, subjek yang bisa menggerakkan dan merubah sejarah. Itu adalah kalangan buruh. Sehingga kemudian dari situ muncul proletarianisme. Ketika kemudian kapitalisme itu demikian matang, dengan kematangan kapitalisme maka berkumpullah kalangan-kalangan kaum buruh yang terpusat di urban, di tengah kemudian gesekan-gesekan dialektis yang muncul terkait dengan semakin kuatnya konsentrasi mereka, tapi semakin terperasnya mereka dalam tatanan kapitalisme, maka kaum buruh inilah, proletar inilah yang akan menggerakkan sejarah. Atau kemudian kalau misalnya kita melihat sejarah negeri-negeri yang terjajah, India misalnya, maka kemudian Gandhi itu sebenarnya menekankan tentang pentingnya kekuatan dari kaum yang disebut pengusaha, bourgeoisie, dengan kalangan petani. Sehingga kemudian rumusannya, karena kekuatan bourgeoisie kuat di India, maka dia bisa melakukan swadesi. Mereka bisa memproduksi sendiri produk-produk untuk kebutuhan hidupnya, sehingga dia bisa memboikot produk-produk dari Inggris. Soekarno memiliki rumusan terkait dengan bagaimana dia memahami realitas di Indonesia yang berbeda. Dan ini coba, mungkin mohon maaf kalau agak teoritis, tapi ini penting untuk bisa kita melihat betapa kuatnya, berkilaunya gagasan dari Soekarno. Beliau mengutarakan bahwa dia telah menemukan subjek perubahan, subjek revolusioner yang namanya Marhaen. Bagaimana kemudian kita memahami ini kalau dalam perspektif sosiologi, perspektif ilmunya Mas Kuncar? Jadi begini, di antara kemudian beliau kemudian melakukan komparasi kolonialisme, komparasi terhadap bagaimana pengalaman negeri-negeri terjajah yang berbeda-beda. India di bawah Inggris, itu berbeda dengan Indonesia di bawah Belanda, berbeda dengan Filipina di bawah Amerika dan Spanyol, berbeda dengan Amerika Latin di bawah Spanyol. Coraknya berbeda. Pertama dia bilang, India memiliki perbedaan dengan Indonesia. Mengapa demikian? India dijajah oleh Inggris. Dan Inggris itu adalah negara yang pertama kali berhasil melakukan industrialisasi. Mengapa berhasil? Bung Karno bilang, karena Inggris memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan industrinya, yang dia sebut dengan bahasa Belanda grondstoffen. Nah dari situ, Inggris berhasil melakukan fase industrialisasi yang disebut sebagai revolusi industri. Nah dalam revolusi industri ini, kemudian sampai pada fase produk-produk yang diproduksi
oleh industrial di Inggris itu kemudian begitu banyak, sementara konsumennya terbatas. Nah akhirnya apa? Dia membutuhkan untuk berjalannya ekonomi di Inggris, melanjutkan proses kapitalisme dan industrialisasi, dia membutuhkan perluasan pasar. Nah itulah corak dari imperialisme di Inggris ketika menjajah India, negara-negara di Malaysia misalnya, atau kemudian di Afrika dan lain sebagainya. Karena kemudian wilayah ini terutama di India adalah wilayah yang dijajah untuk menjual produk-produk yang dibuat. Maka kemudian, kata Bung Karno, corak imperialismenya adalah liberal. Karena apa? Dia mengayun imperialisme Inggris itu antara satu sisi melemahkan kalangan-kalangan kelas-kelas sosial yang ada di India, tapi di sisi yang lain dia juga membutuhkan masyarakat yang banyak sebagai konsumen yang bisa menyerap produk-produk dari Inggris. Nah kalau gitu, mengapa kemudian Inggris memiliki, kata Bung Karno, kelas sosial pengusaha yang masih belum diremukkan oleh imperialisme Inggris tadi, yang masih lebih kuat. Ada kelas menengah yang pintar-pintar. Dalam imperialismenya waktu itu, angka melek hurufnya 13%. Itu di Inggris. Kata Bung Karno, kondisi gini kita nggak bisa menyerap model perlawanan corak di Inggris. Kenapa demikian? Belanda beda sama Inggris, kata Bung Karno. Belanda itu meskipun berkembang kapitalismenya, tapi basisnya negara yang miskin sumber daya alam. Cuma ada susu, cuma ada keju sama mentega. Sehingga kemudian imperialisme yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia itu melalui proses penjarahan. Jadi modal yang dikumpulkan di bank ditanamkan untuk industri di Indonesia. Di Indonesia kemudian, kata Bung Karno, yang muncul, yang kuat itu kemudian imperialisme dengan menghisap pertambangan. Nah ini ada cerita lagi nih, dalam konteks misalnya penting untuk diingat, kolonialisme yang muncul di Indonesia, yang kuat di Indonesia, itu basisnya adalah eksploitasi terutama pertambangan. Sehingga kemudian muncul istilah tanah air. Nasionalisme kita itu adalah melindungi tanah air. Kalau kemudian dibuat metafor, kenapa kemudian lambang Nahdlatul Ulama itu tambang sama bintang yang menjaga tanah air. Nah, pertambangan ya, terus kemudian penjajahan ekstraktif tadi, pertambangan, perkebunan, pertanian. Dan itu bisa dilakukan karena kemudian dia ingin membajak dan menyerap sumber daya alam dan tenaga rakyat Indonesia untuk dibawa langsung ke Belanda. Dia harus menghancurkan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di Indonesia yang sedang tumbuh. Indonesia kemudian pada era peralihan sebelum kolonialis Belanda dari Kerajaan Demak, seterusnya itu dikenal dengan kekuatan laut, kekuatan pengusaha yang kuat. Dan juga kemudian pada waktu itu petani juga tumbuh berkembang. Nah begitu dihancurkan oleh kolonialisme, semua kelas-kelas sosial ini habis. Dan Belanda berbeda dengan Inggris, tidak memiliki kebutuhan semata-mata untuk menjual barang-barang produksinya. Di sini, dia di sini dalam rangka untuk menggali sumber daya untuk kebutuhan industrinya dan melempar produk-produknya ke internasional. Nah, kenapa kemudian saya jelaskan ini ketika kita mendiskusikan Marhaen? Di situ Bung Karno bilang, kekuatan borjuasi kita lemah. Buruh itu yang kemudian di Eropa menjadi kekuatan penggerak perubahan. Di Nusantara, di Indonesia nggak tumbuh. Karena kapitalismenya tidak tumbuh di urban, tapi di pertanian, di perkebunan, di pertambangan. Petaninya mengalami kehancuran. Yang dibilang Bung Karno, Kang Marhaen, orang punya tanah sepetak. Tanah sepetaknya nggak produktif, sehingga dia harus nyambi jadi buruh. Nah, apa yang kemudian
direfleksikan berdasarkan problem-problem tersebut. Tesis Bung Karno adalah persatuan. Tesis Bung Karno adalah Samenbundeling von alle revolutionary Krachten. Tesis Bung Karno adalah semua kekuatan yang kecil-kecil ini tidak memiliki pilihan lain kecuali bersatu. Itu canggihnya Bung Karno. Dan di situ kemudian muncul apa namanya adalah Marheit. Persatuan itu adalah kunci karena kita tidak bisa mengandalkan satu kelompok sendiri untuk bisa merdeka. Nah kemudian tapi ada masalah. Marhaen tadi kemudian apa lagi? Marhaen dibilang apa? Marhaenisme. Nah itu beda lagi tuh. Bung Karno juga mikir, tadi di Inggris yang bisa baca tulis itu dengan imperialisme yang lebih mendingan daripada Indonesia cuma 13%. Di Indonesia berapa yang bisa baca tulis? Tahun-tahun 1930-an. 3-4%. Bayangkan, Bung Karno melihat, ini orang sudah diketahui, oh iya ya masalah kita ini adalah yang lemah semua harus bersatu. Tapi ada problem, lanjut, problemnya cuma 3% yang bisa baca tulis. Bayangin, dalam kondisi kayak gitu. Gimana beratnya perjuangan politik seorang Bung Karno untuk mendorong Indonesia merdeka. Pada saat yang sama, yaitu tahun 1927 ya, 1926, terjadi penghancuran besar-besaran terhadap pemberontakan rakyat pada waktu itu PKI. Nah kemudian Bung Karno lihat, ini istilahnya itu baru orang-orang yang apa? Istilahnya classes in itself. Jadi mereka itu dalam dirinya adalah kelas melarat, kelompok melarat, kelompok lemah, kelompok miskin. Tapi dia belum, mereka ini yang 97% nggak bisa baca tulis, itu belum menjadi kelompok dan masyarakat yang sadar akan kebutuhan, kepentingan, dan harus berjuang. Bayangin yang kelas terpelajar aja masih, sebagian besar tuh masih menganggap bahwa perjuangan kita bukan merdeka kok, tahun-tahun 20-an. Perjuangan kita adalah persemakmuran dengan Belanda waktu itu. Jadi bukan sesuatu yang masif gitu. Ya kayak kita sekarang ini bicara demokrasi itu banyak orang nggak percaya lagi. Itu sama kayak Bung Karno tahun 30-an bicara merdeka. Nah dari situ Bung Karno bilang ini harus dimasukkan ideologi, masukkan orang biar sadar. Kesadaran itulah yang namanya Marhaenisme. Marhaenisme itu pertama apa? Ada 3 fondasi utama Marhaenisme. Pertama, sosionasionalisme. Kedua, sosiodemokrasi. Ketiga, ketuhanan. Sosionasionalisme kata Bung Karno bukan sekedar nasionalisme, kecintaan berbangsa, mengagungkan bangsa kita lebih dari segalanya. Bukan itu katanya. Itu model nasionalisme fasis ala Barat, Jerman, seperti itu. Itali, zaman Mussolini kayak begitu. Bung Karno mengutarakan nasionalisme itu berangkat dari kesamaan sejarah. Manusia-manusia yang berkomitmen di mana mereka berangkat dari kesamaan nasib, kesamaan sejarah menuju melalui perjuangan tekad menuju satu bangsa, komitmen terhadap satu bangsa. Itu yang kemudian diterjemahkan dengan indah oleh Bung Karno, nasionalisme yang sadar akan susunan-susunan masyarakat dalam suatu negeri. Nah, dari sini kemudian Bung Karno mengutarakan nasionalisme kita bukan melangit, sekedar mengawang-awang. Nasionalisme kita berjejak pada kesadaran apa yang menjadi awareness, sensitivitas, perhatian terhadap nasib mereka yang paling dimiskinkan, nasib kaum Marhaen. Itulah kenapa beliau bilang sosionasionalisme. Jadi nasionalisme yang dia memiliki kesadaran terhadap nasib dari masyarakat. Dan tidak hanya itu, kata beliau,
Nasionalisme yang seperti ini itu tidak picik pikirannya, tidak cepat pikirannya, tidak hanya melihat sesuatu itu hanya ada di dalam negerinya itu sendiri. Tapi beliau mengutarakan bahwa disinilah pentingnya sikap internasionalisme. Disinilah pentingnya sikap, karena beliau mengutarakan, saya minggu lalu di Untak itu ngomong tentang membaca Indonesia menggugat. Dia mengutarakan pada pembelaannya itu, kalau saya dianggap sebagai penghasut untuk menumbangkan kolonialisme, menumbangkan penjajahan Belanda. Buat kami, kata Bung Karno, penjajahan Belanda itu kecil. Bukan itu tujuan kami. Tujuan kami adalah menghadapi dan melampaui problem struktural yang sifatnya dunia. Namanya imperialisme yang dihadapi oleh negeri-negeri di China, di India, di Filipina, di segala macam negeri-negeri dunia ketiga. Oleh karena itu, kata beliau, tanpa kemudian menyatukan, beliau dengan bahasa metafor juga, ketika lembu nandi di India bersatu, dengan barongsai di China bersatu, dengan banteng di Indonesia bersatu, baru kita tahu, baru kita bisa melihat selesainya riwayat imperialisme. Itulah yang kemudian dalam perspektif ilmu sosiologi dan ekonomi politik tentang ketika beliau mengutarakan nasionalisme yang hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Internasionalisme yang tumbuh dalam buminya nasionalisme. Karena taman sari dan bumi itu adalah penumbuh kehidupan manusia, melahirkan kehidupan. Dan itulah kenapa saya tulis merahnya ajaran Bung Karno. Karena tanda dari kehidupan manusia dan alam itu adalah identik dengan warna merah. Dengan warna ketika ibu kita melahirkan, maka yang muncrat duluan adalah darah. Dan memang seperti itu. Pada era sebelum Indonesia merdeka, Indonesia ini terbelenggu. Dia dianggap sebagai manusia sepertiga manusia. Dan ini teman-teman kalau nonton film Cokro, Guru Bangsa, itu kan diutarakan nasib rakyat Jawa menjadi sepertiga manusia. Direndahkan seperti itu, dieksploitasi, ditindas seperti itu. Dia diberi upah, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Maka sebetulnya mereka tidak hidup pada era kolonial. Dan kemerdekaan adalah fajar dari kehidupan rakyat Indonesia. Itu kenapa Bung Karno bilang, kita dalam konteks ini bukan belajar mendidik rakyat dulu, baru merdeka. Bukan menyehatkan rakyat dulu, baru merdeka. Dengan logika seperti itu, memahami konteks sosial suatu perubahan sosial, maka hanya dengan merdeka dulu, baru kita bisa menyehatkan rakyat Indonesia, mendidik rakyat Indonesia, menyiapkan segala kebutuhan rakyat Indonesia. Nah, itulah betapa pentingnya kemerdekaan. Nah, tidak saja seperti itu, Bung Karno itu bukan hanya orang yang cuman berangkat dari teoritik, pemahaman teoritik, tapi dia juga man of action. Aksinya dibimbing oleh teori. Sehingga kemudian tidak ada aksi revolusioner tanpa teori revolusioner. Dan itu kemudian dibuktikan. Bung Karno bilang tentang tadi bumi nasionalisme itu dan Taman Sari internasionalisme. Apa yang terjadi tahun 1955? 10 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sudah membuat konferensi Asia Afrika. Dan puluhan negara yang merdeka berkat konferensi Asia Afrika. Mantan presiden yang sudah meninggal Afrika Selatan, Nelson Mandela. Nelson Mandela tahun 1994 datang ke Bandung. Dia ingin melihat
gedung konferensi Asia Afrika. Dan dia kaget serta marah. Di mana gambar Bung Karno? Saya ini memerdekakan Afrika Selatan, negeri saya, dari apartheid, dan saya kemudian ikhlas diri saya kemudian dipenjara selama puluhan tahun. Itu karena mendengar pidato Bung Karno tahun 1955. Yang Bung Karno bilang pada waktu itu adalah kemanusiaan, kebebasan, kemerdekaan adalah monumen dari kemanusiaan. Dan monumen kemanusiaan dunia itu tidak akan pernah bisa dirampungkan tanpa merdekanya negeri-negeri yang terjajah. Dan dia juga kemudian bilang, pada era kolonialisme ini nanti ketika selesai, bukan berarti berakhir nekolim. Karena kemudian semangat nekolim, perspektif gagasan nekolim itu akan bekerja melalui terutama relasi ekonomi dan relasi intelektual. Dan apa yang terjadi sekarang, itulah yang sedang terjadi. Meskipun kemudian kita tidak dijajah secara politik oleh kekuatan asing, tapi kemudian sangat kelihatan sekali relasi ekonomi dan relasi pengetahuan kita itu masih marginal. Itu adalah manifestasi dari apa yang dipikirkan Soekarno. Jadi dalam karyanya Mencapai Indonesia Merdeka tahun 1934. Jadi tahun 1934 itu Soekarno udah bilang bahwa perjuangan kita tidak cukup dengan nasionalisme, tidak cukup dengan persatuan Indonesia, karena hanya membatasi pada perjuangan pada tingkat nasional, itu tidak menyadari bahwa persoalan yang dihadapi oleh rakyat, penindasan, itu adalah persoalan semesta, persoalan internasional, bahwa imperialisme dan kolonialisme, Soekarno bilang kita bukan hanya berhadapan dengan kita dijajah Belanda, bukan kita menjadi koloni, tapi kita berhadapan dengan, katanya beliau, adanya suatu sistem, adanya suatu nafsu, adanya suatu hasrat yang di dalamnya rakyat Indonesia diasingkan dari kerjanya dia sendiri dan tanahnya dia sendiri, kapitalisme, dan penyerapan dari bangsa lain menghisap kekuatan kekayaan ekonomi untuk dibawa ke negerinya. Artinya kemudian ini adalah sistem internasional. Maka untuk mendorongnya, kemerdekaan di Indonesia tidak selesai. Itu yang Bung Karno bilang, yang banyak juga disalahpahami, bahwa ketika beliau bilang revolusi belum selesai, revolusi kita belum selesai. Karena hanya dengan menumbangkan dominasi, hegemoni secara ekonomi, secara pengetahuan, secara sosial dari negara-negara yang maju kepada negara-negara yang terjajah atau negara yang baru saja merdeka. Ketika berhasil menumbangkan sistem itu, baru kita benar-benar merdeka. Sehingga Soekarno bilang ada 2 tahapan, revolusi nasional, revolusi sosial. Nah, kedua, ini berkait dengan kontroversi. Itu ada saya tulis dalam satu bab, di bab 7 buku saya. Terkait dengan demokrasi terpimpin. Benarkah Soekarno adalah figur otoritarian karena dia menerapkan demokrasi terpimpin? Benarkah Soekarno menjadi seorang konservatif karena dia kemudian menerapkan demokrasi terpimpin dan juga kemudian menghapuskan, membubarkan partai-partai yang ada pada waktu itu? Kalau kita cermat membaca apa yang berlangsung, tidak hanya dari buku, teks, tapi juga kemudian dari koran, dari manuskrip, dari data-data yang ada tahun 50-an, 60-an, bisa jadi kesimpulan kita berbeda. Dan saya justru menunjukkan ketika saya menulis itu, kesimpulan saya berbeda. Soekarno tidak berubah pendirian dan bergeser dari seorang demokrat menjadi otoriter hanya karena pada fase 1959 demokrasi terpimpin. Mengapa demikian?
Coba kita lihat terlebih dahulu apa yang berlangsung tahun 1950-an. Tahun 1950-an, pada era berlangsungnya demokrasi liberal pada waktu itu, terjadi problem-problem di mana dalam skala kecil, kalau sekarang ini masif, kalau sekarang ini kemudian kita berhadapan dengan raksasa oligarki. Tapi kepentingan yang bertendensi oligarki itu sudah muncul sejak pada era itu. Saya baru saja membaca salah satu data terjadi pada tahun 1953. Itu ada peristiwa di Sumatera Utara yang kemudian terkenal menjadi peristiwa Tanjung Morawa. Apa yang terjadi pada peristiwa Tanjung Morawa? Pada peristiwa itu, petani yang menduduki lahan, dia hidup di lahan dan tanah tersebut di daerah Sumatera Utara, kalau nggak di Tanjung Morawa itu daerah mana ya? Delhi apa? Sumatera Utara kan? Nah, di situ kemudian rakyat dia harus berhadapan hendak diusir. Yang pada saat itu tanahnya bentrok dengan tanah yang dimiliki oleh korporasi internasional. Nah, kemudian apa yang berlangsung pada waktu itu? Ternyata kemudian yang berlangsung kabinet liberal pada waktu itu melakukan interaksi dan konsesi pada korporasi internasional tadi. Yang kemudian petani pada waktu di sana harus mengalami pengusiran, bahkan dibunuh. Sehingga kemudian pada tahun 1955 ada Utui Tatang Sontani menulis puisi judulnya Matinya Seorang Petani. Itu merujuk pada peristiwa 1953. Dan juga tidak hanya itu. Kemudian yang terjadi, Soekarno, kalau kita pernah tahu nggak peristiwa bahwa Soekarno menolak penundaan pemilu 1955. Jadi Soekarno itu pada tahun 1955 harus diselenggarakan pemilu. Dan pada saat itu ketika beliau naik haji tahun bulan Juni apa kalau nggak salah. Kemudian muncul ketika dia keluar ada isu-isu yang disebarkan oleh beberapa media-media yang menjadi kaki tangan dari partai-partai liberal untuk menunda pemilu. Karena ketidaksiapan, itu kayak jadi dejavu kita ya, penundaan pemilu itu. Apa yang dilakukan oleh Soekarno? Ketika Soekarno pulang, Soekarno mengumpulkan berbagai macam organisasi-organisasi nasionalis, dan dia pidato pada tahun 1955, 17 Agustus, siapa yang ingin menunda pemilu, dia tidak hanya musuh demokrasi, tapi dia adalah musuh revolusi. Dan pada saat itu, setelah itu dilaksanakanlah pemilu 1955 yang merupakan pemilu paling demokratis yang pernah dilakukan di Indonesia. Pemilu yang diakui, dihormati oleh seluruh kalangan intelektual dan negeri-negeri yang demokratis. Yang paling universal. Karena pada waktu itu bahkan Amerika Serikat sendiri itu menggunakan beberapa penghalang-penghalang untuk membatasi partisipasi dari kaum kulit hitam. Jadi bullshit itu kalau bilang Amerika Serikat adalah pusat dari demokrasi, enggak. Sekarang itu yang namanya Electoral College itu kan bukan one man one vote. Sejarahnya apa? Karena kemudian mengakomodasi kepentingan dari pemilik budak waktu itu. Ya mereka bilang, ini para budak saya yang banyak keleleran ini masa nggak dianggap manusia? Ya dihitung 2/3 lah, 1/3 lah. Itu sejarahnya. Nah Indonesia tahun 1955 karena Bung Karno bilang, siapa yang menunda pemilu, dia adalah musuh demokrasi sekaligus musuh revolusi. Yang kemudian hasilnya memunculkan suatu hal yang sangat penting waktu itu, yaitu kemenangan kekuatan Soekarnois. Yang padahal pada saat peristiwa itu, ada partai yang tidak perlu saya sebutkan namanya, mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, money politik $1 juta. Itu ada datanya. Dan apa yang setelah terjadi ketika kabinet Ali Sastro Atmijoyo kedua itu kemudian muncul, kabinet ini dirongrong oleh partai-partai lawan Soekarnois ini. Yang kemudian dalam proses selanjutnya Soekarno juga teringat bahwa ini tujuan kita, ini kan sudah jelas. Di Pancasila itu bukan hanya demokrasi politik,
tapi juga ekonomi politik demokrasi. Demokrasi yang memberikan kesejahteraan rakyat. Tapi kenapa terjadi peristiwa petani dibunuh, rakyat nggak diperhatikan kondisi kemuliaan kemerdekaannya itu dan lain sebagainya. Nah, fondasi dan problem ini intervensi memunculkan kemudian Soekarno tentang formulasi persatuan nasional secara politik. Dan selanjutnya partai-partai ini yang menolak kekuasaan Soekarno melakukan pemberontakan namanya PRRI. Dan PRRI lagi-lagi mendapatkan dukungan secara konkret dari Amerika Serikat. Dan pada saat pemberontakan itu berlangsung, Soekarno membuka ruang untuk perdamaian. Gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apakah valid partai politik yang mengaku dirinya demokrasi melakukan subversi pemberontakan terhadap negara yang pada saat itu sedang menerapkan demokrasi? Salah Soekarno. Kemudian melakukan tindakan-tindakan pembubaran partai-partai politik pada saat itu. Dalam logika demokrasi, dalam logika politik yang benar, yang beres, kalau di Islam itu ada istilah bugot. Apa hukumnya bugot? Eksekusi waktu. Tapi yang dilakukan Soekarno adalah pembubaran. Karena apa? Kalau ada misalnya DPR, ya, ada 2 fraksi, 3 fraksi, terbukti melakukan pemberontakan. Apa yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam konteks otoritas politik demokrasi? Dibubarkan. Nah, di situ saya melihat bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, apa yang dilakukan oleh Soekarno bisa dipertanggungjawabkan. Dan apa kemudian yang dilakukan setelah demokrasi terpimpin? Semua program-program dan kebijakan yang dilakukan Soekarno secara ekonomi adalah manifestasi dari demokrasi ekonomi. Diawali dari tahun 1957, itu adalah nasionalisasi perusahaan. Selanjutnya pada tahun setelah 1959, tahun 1960 kemudian disahkan rancangan undang-undang reformasi agraria. Kita tahu nggak? Problem utama dari penjajahan kolonialisme itu apa? Tanah. Keterasingan rakyat dengan tanahnya. Mengapa kemudian istilah muncul tanah air? Mengapa kemudian Mbah Wahab itu ketika mengubah Jalal Waton, awalnya dia bilang bahwa hubul waton minal iman, tapi dia bilang juga pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Itu konsep yang sangat kuat sebetulnya pendasarannya. Pusaka jiwa, orang bisa hidup jiwanya ketika dia terhubung dengan bumi tanah air. Tidak akan bisa manusia hidup ketika dia terasing dari bumi tanah air. Itu kenapa Mbak Wahab bilang pusaka jiwa. Wahai tanah air, cintamu pada imanku. Itu bagian dari iman. Keterhubungan antara manusia, bumi, tanah air, dan alam semesta itu adalah manifestasi dari keimanan. Tahun 1934 Mbah Wahab mengubah Jalal Waton. Pada tahun 1934 Soekarno kemudian menampilkan naskah manuskrip namanya Mencapai Indonesia Merdeka. Di situ beliau mengutarakan bahwa musuh utama dari rakyat Indonesia adalah ketika rakyat Indonesia diasingkan dari kerjanya dan bumi tanah airnya. Itulah kapitalisme. Kapitalisme yang berbasis pada pertambangan. Nah, dari situ kemudian semua program mulai yang dia kemudian dirumuskan dalam Pembangunan Nasional Semesta Berencana, PNSB. Dari mulai nasionalisasi perusahaan. Kenapa nasionalisasi perusahaan? Karena kekuatan ekonomi yang berkuasa di Indonesia setelah Indonesia merdeka masih 5 korporasi Belanda. Maka harus dibebaskan dari itu. Kedua adalah land reform, reformasi agraria. Ketiga juga kemudian bagaimana
manusia Indonesia ini dengan pengetahuannya masih terbatas, sekitar lebih sedikit dari 2-3% yang bisa baca huruf, bisa baca tulis, untuk bisa mengelola Indonesia yang negeri yang begitu luas, begitu kompleks, begitu besar ini. Maka kemudian digunakan, ini negara kismin ini, miskin, 10 tahun merdeka, 10-15 tahun merdeka, 2.000 lebih dibiayai mahasiswa Indonesia sekolah ke luar negeri, Eropa Timur, ke China, dan ke negeri-negeri yang lain. Karena apa? Karena beliau tahu gitu, bahwa kita membutuhkan tenaga-tenaga terdidik untuk mengelola perusahaan-perusahaan nasional, mengelola ekonomi, mengelola teknik, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, kemudian Soekarno ini juga mendorong partisipasi politik. Kemarin itu saya ngobrol sama cucunya Bung Karno, anaknya Mbak Rahma. Hebat Bung Karno ini ya. Salah satu ajaran yang penting adalah anti feodalisme, dan itu bukan hanya Bung Karno sebetulnya, para pendiri republik. Bayangkan presiden dipanggil Bung. Bung itu setara. Itu jadi kultur Indonesia. Mengapa kemudian bisa bergolak seperti itu? Karena kulturnya egalitarian pada waktu itu. Nah, kemudian terkait dengan, semoga sudah jelas ya, Bung. Tadi pertanyaannya Mas Koko tadi terkait dengan, oke, pertama, nah ini kritik dari kalangan kiri terhadap Soekarno, kira-kira gitu. Kalangan-kalangan Marxis, kalangan-kalangan sosialis, itu mengutarakan bahwa dalam persatuan nasional Soekarno ini nggak paham, tak? Ada hierarki, ada feodalisme, ada macam-macam lah. Cuma kita lihat, nah ini juga kritik yang saya nggak sepakat sama Bung Hatta. Bung Karno bilang Bung Hatta bilang bahwa ini Soekarno ini maunya persatuan atau persatian sih, semuanya ditumpuk nggak karuan gitu kan. Kira-kira kan. Apa jawaban? Berpijak pada gagasan, konsepsi, dan ajaran Bung Karno. Baca kembali nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Dia itu nggak pertama, ketika dia menyatukan, dia nggak pertama-tama menyatukan, dia membelah dulu. Dalam teks nasionalisme, Islamisme, Marxisme, dia mengutarakan, wahai kaum nasionalis, jangan jadi kaum nasionalis yang cepat, yang picik pikirannya. Jadilah nasionalis yang seluas udara. Jadilah nasionalis seperti nasionalismenya Gandhi. Nasionalisme di mana kebangsaanku adalah kemanusiaan. Di situ Bung Karno bilang, kaum nasionalis ini masih banyak juga yang feodal, masih banyak juga yang hierarkis, yang kemudian dia sebagai tuan ketemu misalnya anak buahnya atau pembantu rumah tangganya, pekerja rumah tangganya harus nunduk-nunduk gitu kan. Kalau nggak gitu merasa nggak dihormati. Yang prinsipnya itu semata-mata ya Indonesia itu Jawa gitu. Banyak juga kayak gitu. Ya Soekarno kemudian membelah. Inilah dia membelah kaum nasionalis reaksioner berhadapan dengan kaum nasionalis progresif. Demikian juga dengan Islam, nasionalisme, Islamisme. Islam adalah dalam keyakinan Soekarno. Kenapa dia bilang api Islam? Itulah ajaran yang menggerakkan suatu perubahan. Guru utama beliau selain Cokro Aminoto, dia banyak belajar dari tokoh pembaharu Islam namanya Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani itu dia terkenal salah satunya dengan perdebatan dengan Ernest Renan. Ernest Renan itu juga filsuf yang dibaca juga sama Soekarno. Dia bilang dalam debatnya Ernest Renan ini agak Islamofobi gitu kan. Dia bilang, dan Jamaluddin Al-Afghani bilang, loh, peradaban kamu itu Eropa membutuhkan waktu yang lama juga dalam gesekan sosial, benturan, untuk bisa keluar dari kejemutan. Kenapa kamu menggunakan standar ganda? Kamu nggak lihat peradaban kami Islam yang dijajah oleh peradabanmu sekarang untuk bisa berkembang dan progres. Itu kata Jamaluddin Al-Afghani. Dan yang dikenang selalu oleh Soekarno dalam ajarannya adalah orang-orang Muslim itu harus banyak belajar pada
pengetahuan, gagasan, konsepsi, dan teknologi dari peradaban barat untuk mereka bisa merdeka. Itulah yang kemudian dikenal dalam tesis doktoral Soekarno itu, doktor honoris causa, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Dia bilang, jadi ilmu amaliyah. Jadi ilmu itu harus berkomitmen pada amal. Kalau nggak ada amalnya, nggak bisa menggerakkan, nggak bisa berkontribusi, nggak punya daya untuk membuat perubahan yang lebih baik, itu percuma. Amal. Dan amal itu juga didampingi oleh pemahaman rasional ilmiah. Tapi kemudian Soekarno bilang, ya ada Islam yang progresif gini, ada Islam yang reaksioner. Itu kenapa beliau bilang tentang Islam Sontoloyo. Maksudnya banyak juga yang kalangan-kalangan agamawan atau ini yang kemudian tidak seperti ajaran Islam gitu kan, yang mencerahkan dan memajukan tadi. Dan penyakit yang sama, kenapa Islamisme, nasionalisme, Marxisme. Marxisme itu juga punya penyakit yang sama. Penyakitnya nggak bisa menerima pandangan orang lain. Dia berdebat itu kan banyak kalangan kiri itu kan cuma terbatas pada asumsinya sendiri dan menilai orang lain berdasarkan asumsinya. Ya itu bukan dialog namanya. Soekarno sudah membatasi itu. Dan juga kemudian beliau mengutarakan yang kita lawan bukan hanya imperialisme tapi kolonialisme, tapi feodalisme. Jadi sebetulnya dalam konteks ini Soekarno sudah paham problem-problem hierarki, baik secara ideologis, kemudian secara alam berpikir, secara budaya, secara ekonomi politik. Dan kenapa rumusannya harus persatuan dalam konteks Marhaen dan persatuan nasional? Ya karena kemudian kita tidak bisa menggantungkan pada satu kekuatan tertentu sebagai pendorong perubahan waktu itu. Sampai Indonesia merdeka tahun 60-an tidak terbentuk kekuatan kaum buruh yang terkonsentrasi yang besar di urban. Kaum petaninya juga demikian. Kaum intelektualnya juga demikian. Kaum kelas menengahnya, kaum burjuasinya belum terbentuk. Jadi, sementara kemudian juga dibutuhkan dalam perspektif Soekarno kan gini. Jadi tentang Nasakom nih. Nasionalis agama komunis. Nasionalis agama komunis itu adalah suatu kekuatan objektif, kekuatan sosial objektif yang sampai pada masa itu adalah realitas sosial politik di Indonesia. Mau dikemanakan ini barang, kira-kira begitu kan? Ya caranya disatukan, sama juga seperti pada saat beliau menulis nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Kamu itu nasionalis, Islamis, sama Marxis. Itu kan zaman waktu itu tuh gontok-gontokan. Kamu ngapain gontok-gontokan, nggak jelas kayak gitu. Cuma mau menangin teori. Cuma mau menangin bahwa gagasannya ajaran yang paling benar. Cuma mengatakan bahwa yang lain itu salah, jadi gua yang mimpin. Enggak kayak gitu. Kira-kira gampangannya gitu Soekarno bilang. Dia mau bilang, lu mau jadi kaum nasionalis kayak, mau jadi kaum Islam kayak, mau jadi kaum Marxis kayak, lu tuh sama-sama sebagai rakyat terjajah, berhadapan dengan beragam model penindasan basis feodalisme, penindasan imperialisme, kapitalisme. Terus mau ngapain kalau udah gitu? Nggak capek lu ribut-ribut sendiri? Gitu kira-kira Soekarno. Ya persatuan gitu. Kalau bahasa yang lebih kompleks lagi gitu kan. Tapi kalau saya pakai bahasa yang lebih kompleks lagi ntar ditegur sama Halim kan. Ojo terlalu daki-daki, kau sih ngerti ya gitu. Nah kalau Gramsci itu bilang adanya historical block, blok sejarah, front nasional. Kalau kemudian dalam kondisi demikian harus disatu padukan dulu nih energinya. Sudah kuat, solid, hantam. Nah itu sebetulnya yang kemudian menjadi pijakan Soekarno. Nah tadi kemudian Mas Kunchar soal Marhaen. Apa relevansinya penjelasan saya panjang lebar itu tentang semua itu ketika Bung Karno ketemu jalan-jalan, dia
istilahnya bolos kuliah kan, di TB dia jalan-jalan ke Bandung Selatan, ke desa Cigareleng, ketemu sama Kang Marhaen. Soekarno mau bilang, ini teoritisnya ya, kalau pengalamannya sebenarnya nggak penting kontroversi, ini bener apa enggak segala macam. Ya itu bagian dari alam pikirnya Soekarno kok. Dia mau bikin metafor itu bener kayak apa enggak? Mau dia gitu kan. Karena problem utamanya bukan itu. Problem utamanya hendak menjelaskan apa Soekarno ketika dia bicara ketemu Kang Marhaen. Dia bilang, pertama, orang yang memiliki hak milik itu belum tentu penindas. Buktinya apa? Kang Marhaen punya tanah sepetak, punya alat produksi pacul, segala macam itu pas punya. Tapi bukan penindas, dia adalah bagian tertindas. Tapi bukan berarti bahwa petani ini satu-satunya Marhaen, bukan. Karena kalau kita lihat realitas sosial kolonialisme, tanah sepetak ini tidak produktif, tidak memiliki nilai ekonomi yang besar. Sehingga ketika dia harus menghadapi problem ekonomi, sebagian besar Kang Marhaen pemilik tanah ini nyambi jadi buruh. Sama kayak kemudian banyak juga di Indonesia ini juga banyak dosen nyambi jadi gojek gitu kan. Jadi ini Soekarno yang menjelaskan sesuatu yang di perdebatan. Bukan Tarsus ya? Jadi Markus. Tahun 70-an 80-an itu di tradisi keilmuan Marxis itu ada perdebatan. Bagaimana kita memahami kelas? Kelas itu fix apa relasi sosial? Itu tahun 30-an udah menjelaskan Kang Marhaen. Kelas itu bukan satu yang fix. Kelas itu dia bisa berubah-ubah sesuai konteksnya. Fluid, cair. Dan itu menunjukkan, realitas-realitas itu menunjukkan bahwa betapa hancurnya, betapa lemahnya kekuatan sosial di Indonesia. Kalau bahasa sekarang itu kemudian ada muncul istilah prekariat. Apa itu prekariat? Rentan. Kelas menengah yang rentan, kelas bawah yang rentan. Gitu. Jadi, nah kemudian terakhir, kenapa saya bilang ajaran Bung Karno lebih relevan saat ini, bukan cuma dikenang secara dikenangan masa lalu gitu kan, kayak kita ngelihat semata-mata keindahan museum, oh iya ini bagus gitu, tapi selesai apa fungsinya gitu, enggak gitu, karena kita berhadapan ini juga realitas sosial yang konkret gitu. Kita tahu nggak sih kemudian problem misalnya sekarang banyak kan kalangan yang beragama marah-marah gitu kan, 212 apa segala macam. Bagaimana penjelasan sosiologis terhadap fenomena itu? Mereka ini sebagian besar kalangan-kalangan ini adalah kalangan urban. Mereka adalah kelas menengah, tapi kelas menengah yang rentan. Mereka limbung. Jadi kelas menengah yang kemudian bisa terancam pada kemiskinan sosial. Ya realitas-realitas tadi gitu kan, kelihatannya statusnya terhormat apa-apa, tapi kemudian dia harus nyambi banyak tempat untuk bisa hidup segala macam. Itu realitas kelas menengah kita. Nah, dalam kondisi demikian, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan itu kalau dalam ajaran Bung Karno itu hadirnya penyambung lidah rakyat. Apa penyambung lidah rakyat? Partai politik yang sadar akan kebutuhan dan kepentingan dari rakyatnya, sehingga harapan bisa tetap dipelihara untuk sesuatu yang lebih baik. Nah di Indonesia kekuatan politiknya ketika berhadapan dengan realitas 1% orang Indonesia menguasai 50% kemakmuran di Indonesia. 1% orang Indonesia ini menguasai 75% lahan tanah di Indonesia. Yang kemudian sebagian besar adalah kalangan-kalangan mayoritas kita ini, oke, kemiskinan absolut turun, tapi kalangan yang kelas menengah yang megap-megap, yang nggak jelas gitu kan, bagaimana dia harus berpikir masa depannya. Ketika tidak ada penyambung lidah rakyat, tidak ada partai politik yang bisa memperjuangkan
nasib orang-orang kayak gini. Yang muncul adalah kemarahan dan kebencian. Yang muncul adalah gosip dan kemarahan-kemarahan, isu-isu nggak jelas gitu. Orang-orang yang frustasi terhadap keadaan. Jadi itulah yang kemudian memunculkan, kalau kita memahami betul problem sosiologis, apa kemudian yang muncul dalam fenomena ilmiah namanya populisme kanan atau kelompok garis keras, kelompok marah-marah, kan muncul juga tuh kalangan marah-marah, komunitas marah-marah. Nggak ada itu gitu. Nah, nggak ada bimbingan, nggak ada penuntun navigasi ideologis, nggak ada penuntun organisasi politik. Organ politik itu untuk mengorganisasikan kehendak. Dan itulah ketika Bung Karno bilang Ratu Adil. Ratu Adil adalah kekuatan politik yang bisa terus memelihara dan memperjuangkan harapan rakyat. Dan itu adalah pada waktu itu manifestasinya partai politik. Ini Indonesia nggak ada. Mereka menjadi marah-marah karena tidak ada yang mengkanalisasi frustasinya. Dan kalau kita relevan, kalau kita membaca kembali dua aja, Marhain dan Marhainisme, Bung Karno sudah memberikan garis nalar dan garis logika itu. Ini harus dibimbing oleh kekuatan politik. Nah, itulah kenapa saya bilang bahwa ajaran Bung Karno itu dalam satu dimensi ini aja sudah relevan pada saat ini dibandingkan pada Soekarno, pada saat Soekarno hidup. Zaman Soekarno partai politiknya masih ideologis. Sekarang dapuran yang dipikir, ya kan? Ya begitulah kira-kira. Nah di sini kira-kira untuk memperpendek waktu sekedar pengantar aja dari saya. Tapi kira-kira dari situlah sangat berkesannya ajaran dan otak dalam pikiran Bung Karno. Bahkan saya berani mengutarakan bahwa pikiran dan gagasan Soekarno lebih relevan saat ini dibandingkan pada saat Soekarno hidup. Terima kasih. Merdeka! Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah